Iya, Iya, silakan Pak Irfan. udah bisa di-sharing nggak Pak? Ini share-nya masih dikunci Pak. Nah, oke Pak. Ya, ini udah kelihatan kali ya, dikit ya. Ini bahannya udah kelihatan ya? Ya, Ya, baik. Izin untuk sharing apa yang saya dapat ya, teman-teman semua ya. Izin Pastor. Dan memang di tahun ini Tuhan banyak bicara tentang bersyukur gitu ya. Jadi waktu masuk 2026 itu ada satu hal yang cukup eh, diingat Tuhan ya buat saya, buat keluarga, buat ke depan tentang mengucap syukur gitu. Puji Tuhan sih kemarin di kerja di mana tempat saya beribadah ya di situ juga sama. Tapi saya bersyukur saya dapat banyak mengucap syukur ini karena berdasarkan apa? Saya waktu itu sempat melihat satu histori lah ya di 2025 di mana dari mulai kondisi yang begitu suffer yang begitu ya nggak ada pengharapan dan masuk ke 2026 itu perjalanannya banyak banyak yang saya lihat Tuhan sertai gitu ya. Ya, jadi materi saya hari ini mengenai mengucap syukur dan berdoa seperti Yesus. Jadi ini saya bagikan kita harus belajar ya, punya iman gitu ya. Dan Yesus sendiri aja selalu bersyukur gitu. Dan dia mengajarkan kita tentang cara cara beriman gitu. Nah, tapi saya izin share dulu ada sedikit video yang akan yang kita bahas ya. Video ini ada di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 yaitu mengenai Lazarus. Nah, ini mengenai Lazarus dibangkitkan. Ini sebenarnya sih tadinya saya tinggal klik, cuman nggak tahu ini nggak bisa diklik, jadinya mesti keluar dulu nih dari ini dari apa dari materi. Jadi saya mesti masuk ke ini dulu apa ke YouTube dulu. Izin ya, saya share sedikit filmnya nih. Udah terlihat belum ini ya? Terlihat belum? udah kelihatan cuma belum Ada kelihatan jalan. ya? Ah, ini menjalan. Ini filmnya. Belum Pak, belum Pak. Itu coba di ini. Jadi kalau nggak share-nya ditutup dulu, dipindah ke YouTube dulu Pak. Oh, tutup dulu ya, Pak ya. Lupa. Stop share dulu berarti Pak ya. Ya, stop share terus share lagi. Stop Kalau share nggak pilih pindah all screen, pilih antara dua, mana pilih Pak? ke YouTube-nya. Bisa dua pilihan, pilih arahin ke YouTube-nya atau all screen aja. Jadi waktu All share-nya paling kiri ini. atas tuh nama video kalau nggak salah ya. Oh, yang jadi share eh, ini Pak, benar Entire Pak. screen ya. Entire Hmm. screen. Ya Ini entire bukan screen Pak. ya bukan. Ya Apa ya namanya udah. Pak? Ini kan? Oke, saya Ya ya ya. buka dulu ya. Nah, Ya ini silakan Pak. Pak.
Maaf Pak, Irfan, Ya, Bapak kalau mau ada suaranya, Bapak klik more terus dan nanti yang share itu pilih yang ini gimana Pak? stereo Pak. Kalau Bapak mau Gimana? share suaranya, kalau Bapak mau share suaranya, itu Heeh. di klik more, itu nanti ada share-nya, ada pilihan share, terus nanti ada pilihannya stereo gitu Pak. Jadi nggak ada suaranya di sini. Itu nggak ada suara Pak? Nggak ada. Saya nggak Bapak ngerti pilih nih. share more dulu. Klik more, terus nanti ada Stop dulu nggak? share. Nggak usah, jangan justru jangan stop. Nah, di klik more dulu, nanti di situ ada share ya. Share apa sih? Saya lupa namanya itu. Nanti di situ ada pilihannya stereo gitu. Oh, bentar Pak. Ini pas Ada. pas saya stop share dulu ya berarti ya Pak ya. Jangan di stop ya, jangan di stop ya, teman. Di sini terus Klik more, di mana paling nih di ya? kanan itu ada more. More ada more, paling bawah kan itu ada more kan. Oh, ini ada more. Oke. Terus Ya, terus pilih stereo ya? itu, pilih yang stereo. Jadi biar suaranya masuk. Ya. Yang mana ya Pak? Stereo tuh yang mana ya? Share sound Ada, komputer ya? Oh, ya, stereo. ya, Oke. ya, ya. Baik. Thank you Pak Lukas. Ini saya ulang ya Pak. Videonya ya Pak. Ya. Oke. Go find our Lord. Ask him to come. Ini Maria dan Martha ya. Lord, behold, he whom thou lovest is sick. This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Let us go into Judea again. Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him. Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of sleep. Lord, if he sleep, he shall do well. Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Thy brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Go and bring thy sister.
Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Behold, how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Itu tadi kisah tentang Lazarus. Saya waktu baca tentang Lazarus ini memang banyak dapat rema ya teman-teman. Karena memang saya coba cari mengenai filmnya yang mendekati dengan firman Tuhan ya. Karena filmnya begitu banyak sih saya lihat. Tapi banyak film yang nggak ini ya nggak sesuai gitu. Nah, kebetulan di film ini saya lihat sih ada ada beberapa yang yang sesuai ya dengan film. Saya buka lagi materinya sebentar ya Pak Lukas. Izin Pak. Ini tadi materi hilangnya. Oh, ini. Saya
Nah, jadi kalau tadi saya cerita tentang Lazarus, di dalam eh, perjalanan Yesus kita lihat di situ ada murid-murid ya yang mengikut Tuhan gitu. Jadi ada beberapa poin saya lihat. Memang tujuan saya untuk sharing ini adalah mengucap syukur gitu sebelum mujizat seperti Yesus gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri orang yang eh, selalu mengucap syukur saya lihat. Dimana apapun kondisinya gitu ya. Kita lihat sebelum dia melakukan mujizat gitu. Ada satu yang wajib dia lakukan yaitu bersyukur gitu. Ya, waktu dia sebelum si Lazarus ini bangkit, Tuhan juga melakukan mujizat dengan mengucap syukur. Tapi yang menarik di situ adalah ketemu dengan orang-orang yang tidak percaya ternyata, tetapi orang-orang yang intim gitu. Saya lihat di situ ada murid-muridnya, ada Marta, ada Maria. Maria ini orang yang memberikan yang terbaik ya ke Tuhan ya. Saya lihat Maria tuh mungkin kalau zaman sekarang termasuk orang kaya karena dia yang menuangkan minyak ya, minyak mahal kan ketika kaki Yesus gitu. Jadi orang-orang yang dekat gitu dengan Tuhan gitu. Kalau teman-teman lihat ya, Tuhan aja nangis gitu, masgul hatinya gitu saya lihat pada saat ketemu Maria sama Marta waktu mereka menangis gitu. Tapi apa yang Maria Marta bilang ya itu ya dia bilang dia tetap belum percaya gitu kalau Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Tapi di sini yang saya lihat adalah Tuhan lakukan mujizat itu ada satu maksud gitu. Di mana ya maksudnya adalah untuk mulia nama Tuhan. Ya, tapi fokus saya tetap di mengucap syukur ya teman-teman. Jadi karena tadi awalnya saya mencari satu tema di mana memang tahun ini tahun mengucap syukur. Saya belajar dari Yesus gitu ya. Jadi walaupun kita intim dengan Tuhan gitu ya, walaupun kita dekat dengan Tuhan, walaupun kita ikut Tuhan gitu ya. Hari-hari kita tiap hari ya saya bilang sih kita ikut Tuhan ya. Ya, kita seperti murid ya, dilatih gitu ya. Kita dengar sharing firman dari hamba Tuhan, kita dengar apa pimpinan juga dari pastor gitu setiap hari. Tapi apakah kita bisa percaya gitu ya ketika Tuhan berbicara gitu ya. Makanya waktu perjalanan hari demi hari ini kita dilatih gitu untuk belajar terus gitu. Ya bersyukurlah kita di komunitas ini komunitas yang baik ya, yang benar-benar saling menurut saya. Walaupun ya antara kita ya pastilah ada sesuatu yang kadang-kadang nggak setuju lah. Tapi inilah yang membuat kita bertumbuh gitu. Ya, eh, waktu kita bisa bertumbuh sampai saya bisa sampai hari ini, saya mau membagi bahwa Tuhan itu luar biasa ya teman-teman. Jadi waktu kita bisa mengucap syukur gitu ya, sebelum ada mujizat, ini yang orang jarang gitu ya. Saat ini orang jarang untuk bisa ngomong seperti itu. Karena saya lihat banyak orang lihat dulu baru percaya. Itu kan udah jadi hal yang duniawi yang biasa ya. Kalau Tuhan kan berbeda. Kenapa dia bersyukur? Karena dia yakin imannya adalah pasti terjadi mujizat. Tapi kan mujizat juga banyak ya, banyak tujuan ya kalau Tuhan. Kita kadang-kadang minta beresin utang, kayak saya beresin finance saya. Tapi untuk mulia nama Tuhan nggak sih? Atau buat kesombongan gitu? Atau buat yang namanya ambisi? Ini yang selalu menjadi perenungan gitu. Makanya waktu kita mengucap syukur gitu ya, ya saya percaya kita tahu diri gitu sebelum adanya mujizat karena kita jadi mengerti Tuhan lakukan itu buat apa gitu. Jadi di Yohanes 11 ayat 41 tadi fokusnya adalah waktu Tuhan bilang Bapa aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Berarti Tuhan itu tahu gitu. Kita harus seperti Yesus di mana kita belajar untuk percaya gitu dan bersyukur kalau mujizat itu terjadi walaupun belum gitu. Ya memang semua ada proses sih. Walaupun tiap hari intim, ya mungkin kita masih ada yang sakit, masih ada yang bermasalah, masih ada yang eh, ya banyaklah pergumulan kita. Tapi nggak ada salahnya lah setiap hari kita bersyukur. Ya ini jadi tema saya sih teman-teman ya untuk bersyukur.
Kemudian yang unik ya di perjalanan tadi tentang Lazarus saya lihat itu ada kata-kata sengaja ya, Tuhan Yesus sengaja. Kalau teman-teman baca di Yohanes 11 ayat 144. Maaf ini saya nggak bacain firmannya, tadi saya kasih video supaya lebih berbeda aja gitu. Jadi kita lebih lebih ada sesuatu yang menarik aja sih. Karena bagi saya ya kita bisa baca, teman-teman bisa baca sendiri di Yohanes 11 ayat 144 gitu. Di situ ada kata-kata Tuhan Yesus sengaja. Sengaja tidak datang buru-buru sebelum Lazarus itu mati ya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Jadi memang tadi kembali ke maksud Tuhan sih. Jadi proses itu membuat kita mengerti maksud Tuhan gitu. Kenapa hari ini jalan keluar belum ada? Kenapa hari ini mukjizat belum terjadi? Kenapa hari ini kita belum disembuhkan? Ya, mungkin Tuhan sengaja gitu ya, membuat satu satu momen waktunya Tuhan lah, kairos Tuhan, di mana nanti itu jadi kemuliaan buat Tuhan, di mana waktu kita disembuhkan, waktu kita diberkati gitu ya. Kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi banyak orang, bagi pekerjaan, bagi teman-teman dan terutama buat karakter kita sendiri mungkin. Mungkin itu ya. Nah, nextnya saya ada video lagi yang kedua tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kita nontonnya sedikit ya, teman-teman ya. Pak Lukas, izin Pak Lukas saya share lagi Pak Lukas. Tadi itu di mana ya? Oh ini. Aduh. Oh ini Pak Lukas mana tadi? Nah, stop share dulu ya Pak Lukas ya. Udah kelihatan kok, tinggal Bapak ini nih. Oh, iya. Oh, iya. Kalau ngebuka ininya di mana tadi ya? Kalau ngecilin ini di mana Pak Lukas? Coba escape bisa, Pak. Escape bisa nggak? Di skip dulu. Escape. Bentar, saya buka dulu deh. Buka dulu berarti ya? Oh ini Pak. Ya, ini Pak. Saya buka dulu. Share ulang ya Pak. Ini Pak. Behold the multitude. This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed.
O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Ya, ya ini yang kisah yang kedua ya, mengenai bersyukur. Bentar, nggak mati nih videonya. Ya, jadi saya cerita mengenai di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tadi mengenai Tuhan memberi makan 5.000 orang. Jadi ada dua poin sih um, yang saya sampaikan mengenai mengucap syukur ya pagi ini. Yang pertama tadi mengenai Lazarus, yang kedua mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi saya mengalami juga gitu ya di tahun 2025 itu ya teman-teman mengenai ini gitu. Dimana dalam keterbatasan kita, dalam situasi nggak cukup gitu. Saya melihat Tuhan memberi mujizat gitu. Ya banyak sih kesaksian memang yang terjadi dalam hidup saya ya. Ya ini terjadi gitu. Nah, tapi memang semua kembali cara Tuhan gitu ya untuk memberikan mujizat ya dengan mengucap syukur gitu. Jadi karena tahun ini memang tahun bagi saya ada tahun mengucap syukur, cerita Tuhan gitu ya, di Alkitab mengenai mengucap syukur ya teman-teman. Dan saya percaya sih bukan karena mujizatnya yang harus terjadi gitu ya dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengucap syukur ya Tuhan punya banyak rencana gitu ya buat kita. Dimana kita bisa mengerti gitu Tuhan maunya apa. Ya memang kalau saat kemarin ya untuk mengucap syukur tuh rasanya susah banget sebenarnya. Ya, tapi waktu ketemu Tuhan cuma bisa nangis aja ya, teman-teman. Jadi waktu di tahun 2025, di mana rumah waktu itu juga sudah harus masuk lelang, di mana waktu itu saya juga merasa udah nggak ada harapan sih. Waktu itu juga dalam pekerjaan juga semua buntu gitu ya, di mana juga penghasilan pun begitu begitu apa ya, begitu suffer ya, terbatas semua, memiliki atasan yang luar biasa eh, apa ya unik lah ya menurut saya. Tapi di mana itu semua bagi saya menjadi satu proses gitu, satu cerita gitu sampai hari ini bisa cerita ya. Karena waktu kemarin saya ingat Pastor Dolphin cerita tentang Lego ya. Jadi Lego itu pada saat udah jadi dari pecahan-pecahan puzzle-nya ya, dari rangka-rangka kecil itu ya. Itu nggak ada kenikmatannya karena pada saat udah jadi sesuatu, ya udah cuman dipajang. Tapi yang uniknya adalah pada saat kita merangkai gitu, pada saat kita menjalani prosesnya gitu. Nah, inilah yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi proses itu sebenarnya harusnya kita nikmatin, di mana kita me- mendapatkan banyak waktu di proses ya. Jadi pertama saya mendapatkan hati saya merespon Tuhan, kedua saya kembali lagi juga dalam dalam Tuhan ya, di mana udah jarang lagi dulu untuk konsisten ibadah. Nah, ini yang terjadi sih dalam hidup saya. Jadi pagi ini saya sharing mengenai mengucap syukur gitu ya. Ya, bagi saya tahun ini tahun mengucap syukur. Di mana saya udah lihat gitu ya Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya ngalami banyak ya teman-teman.
sampai hari ini ternyata rumah masih ada gitu ya. Sampai hari ini masih bisa bekerja gitu ya. Tuhan kasih bos yang baik gitu ya. Kemudian sampai hari ini pelan-pelan Tuhan coba untuk pulihkan juga secara finance, secara penghasilan gitu. Makanya ya saya harus mengucap syukur gitu. Ya walaupun ke depan nanti ada kurang, lalu ke depan ada sesuatu, tapi temanya bagi hidup saya ya bagi hidup keluarga saya tahun ini mengucap syukur. Ya jadi selalu kita eh, mengucap syukur dalam segala hal ya, dalam keinginan kita, dalam permohonan di Filipi 4 ayat 6. Jadi doa pun harus mengucap syukur ya teman-teman. Jadi sekarang doanya juga udah berubah. Ya kayak kemarin kan Pastor Doni juga bilang ya, ya yang mau bertumbuh kan kita, kenapa mesti didoain? Tapi bukan berarti hamba Tuhan nggak boleh doain, enggak sih. Cuman bagi saya ya doa sekarang saya udah berubah ya. Kemarin kan Pastor juga tanya ya, apa sih yang berubah juga dari pertama sampai hari ini gitu ya. Ya salah satunya yang berubah adalah cara doa Pastor. Jadi doa saya juga udah berubah sekarang. Kalau dulu Tuhan lindungi ya, ini Tuhan ini. Kalau sekarang saya enggak gitu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bentengi saya, anak saya, istri saya, keluarga saya dengan darah Yesus. Terus kalau doa untuk anak-anak, terima kasih Tuhan, anak-anak saya diberkati, Tuhan berikan hikmat. Terus kalau di pekerjaan, terima kasih Tuhan, saya sudah capai target. Terima kasih Tuhan, Tuhan udah berkati tim saya. Jadi ini yang menjadi perubahan hidup saya ya, mengenai mengucap syukur. Jadi berdoa itu jadi rasanya ada yang nggak enak sama Tuhan waktu saya. Tuhan tolong minta. Ya memang sih, memang Tuhan bilang ya mintalah gitu. Cuman ada bagian saya hari ini saya rubah cara berdoa gitu ya. Ya dengan dengan mengucap syukur, dengan berterima kasih deh. Jadi karena dengan saya banyak mengucap syukur, doanya malah terkabul terus gitu ya. Nah, itu yang mungkin berubah ya di mindset kita ya, teman-teman ya. Ya, ya, yang terakhir ya, waktu kita bisa mengucap syukur ya, teman-teman, kita berdoa dalam iman, ya kita ada satu iman sih waktu kita berterima kasih ya, mengucap syukur. Berarti iman kita tahu kita sudah diberkati. Kita tahu anak kita sudah dilindungi. Kita tahu pekerjaan kita sudah diberkati juga gitu ya. Jadi itu iman gitu. Ternyata mengucap syukur itu bagian dari iman. Ya kayak tadi ada dua kisah tadi ya mengenai Lazarus. Belum terjadi kok Lazarus bangkit, bangkit tapi Tuhan udah bersyukur. Karena Tuhan tahu, ya itulah iman. Yang kedua, ya waktu Tuhan Yesus mengangkat roti ya sama ikan tadi, dia pun mengucap syukur dan itulah terjadi mujizat. Ini yang bisa saya sharing ya teman-teman pagi ini mengenai mengucap syukur. Di mana mengucap syukur juga adalah bagian dari iman kita, mengucap syukur bagi tema bagi hidup kita. Dan mengucap syukur merupakan eh, style doa saya yang terbaru lah ya. Dalam beberapa bulan ini berubah cara saya berdoa gitu. Bukan minta, 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 minta gitu. Yang dulu saya pernah ditegur juga sama Ko Simon. Berdoa itu jangan minta-minta, betul juga. Makanya di BR ini saya bersyukur ya ada orang-orang yang saling melengkapi lah satu sama lain. Ada orang yang ya eh, yang langsung juga kadang-kadang apa menegur gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang juga yang dari belakang gitu menegur, memberikan motivasi. Ya semua itu buat kebaikan kita kok. Walaupun sakit-sakit, sakit gitu ya. Tapi ya waktu kita sakit, kita harus ingat ya kembali. Bener nggak sih apa yang dia ngomong? Ya jujur aja nih, saya pernah komplain ya mengenai baju ya. Ko Simon pernah tegur. Saya komplain, baju lu bolong-bolong gitu ya. Saya komplain juga ke Pastor Yosef itu kalau negor jangan di itu ya, jangan di BR gitu ya. Tapi Ko Simon lihat sekarang baju saya nggak ada yang bolong. Kenapa? Kadang kita masih punya yang namanya hati yang selalu berontak, betul nggak? Jadi jangan berpikir hal kecil. Ko Simon nggak tahu aja tuh di rumah saya buangin semua tuh, semua barang-barang yang bekas itu dan baju-baju yang itu. Hampir dua plastik gede, dua karung. Ya, jadi itu baik itu. Jadi teguran itu walaupun saya komplain ya.
Kalau saya komplain, tapi bagi saya teguran itu baik. Ya, jadi memang sejenisnya begitu sih. Di depan kelihatan nggak dipaksa, tapi dijalanin gitu. Di depan kelihatannya ngelawan gitu ya, tapi dijalanin sih. Ya, jadi itulah teman-teman sedikit makna ya mengenai bersyukur. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Ya, maaf gitu ya. Saya bukan ahlinya firman gitu ya. Tapi saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat dalam hidup saya mengenai rema dari satu firman gitu. Ya, nggak sempurna, cuman tadi saya cuma ingin teman-teman melihat aja gitu ya. Biasanya kan firman dibacakan gitu ya, tapi tadi coba saya filmkan aja. Karena kalau Pak Kris Manosama itu kebanyakan dia bilang, kalau baca firman coba imajinasikan deh, coba bayangkan deh. Karena dengan kamu mengimajinasikan dari firman, membayangkan, itu kamu lebih dalam mengerti dengan firman itu. Ya makanya diimajinasikan sih pasti, cuman lebih enak ditonton. Ya itu aja sih dari saya sharing pagi ini. Semoga jadi berkat dan jadi kekuatan buat kita semua teman-teman. Tuhan berkati. Saya berdoa Pak Kosimon ya, sedikit ya Kosimon. Belum kita tutup sharingnya kok. Silakan. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih. Kalau pagi ini Tuhan kami ada semua, kami diberkati. Terima kasih Tuhan kami diberi kesehatan Tuhan. Terima kasih kami dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami tiap pagi. Terima kasih Tuhan hadir dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau memimpin keluarga kami. Terima kasih Engkau menyertai keluarga kami. Engkau menyertai pekerjaan kami. Engkau memberkati bisnis kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang baik. Terima kasih buat uh, leader kami Pastor Yosef. Terima kasih buat semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kami selalu hati yang mengasihi Tuhan, hati yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan, biar kami sharing satu sama lain, kami semakin diberkati Tuhan, kami semakin intim dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ko Simon. Ya, thank you Ivan untuk sharing firman Tuhannya luar biasa banget. Mengena banget ya, memang pentingnya. Betapa kita pentingnya mengucap syukur daripada meminta gitu. Saya selalu mengibaratkan anak saya tuh selalu muji, selalu mengucap syukur, datang-datang gitu kan. Nggak pernah minta gitu. Saya selalu ngebayangin si Kui datang. Papi makasih ya Pi, tadi udah nganter sekolah. Papi terima kasih ya Pi, Queen udah bisa makan, udah boleh minum. Dan terakhir, waktu dia waktu liburan, pulang liburan kemarin, dia meluk, Papi thank you ya buat liburan yang baik. Tuh, itu rasanya. Jos banget itu bener. Itu anak loh. Cuma bilang, Papi terima kasih ya, meluk. Terima kasih ya buat liburannya ya Papi. Ih, indah banget. Apalagi Bapak kita di sorga. Sering saya ajak buat teman-teman, yuk rubah paradigma kita untuk meminta gitu. Sebelum tidur, cuma dengerin musik pelan gitu kan ya, musik apapun juga yang relax. Tapi isinya cuma hanya mengucap syukur gitu. Kenapa saya sering gaung-gaungan kayak gini? Karena saya udah merasain semua yang tidak saya minta, Tuhan beriin gitu, Tuhan kasih. Ya nggak pernah dipikirin, nggak pernah kepikiran saya, Tuhan kasih semua. Tapi setelah Irfan bilang kayak gini tadi, ngeliat gitu, mungkin ini efek dari saya mengucap syukur kali ya, ngeliat video yang dari Irfan Basri. Tadi ngerti, iya ya Tuhan ya. Tuhan Yesus sendiri aja belum apa-apa aja udah bilang terima kasih. Belum apa-apa aja udah ngucap syukur. Luar biasa banget buat saya. Thank you, Pak. Dan tadi saya keingetan juga bagaimana anak kecil ini orang bisa makan 5.000 ini jika tidak ada bahan yang ngasih, maka nggak akan ada yang bisa makan tuh.
Jadi ini betapa luar biasanya pengorbanan seorang anak kecil mungkin ya, artinya kayaknya ya, yang ngasih 5 roti sama apa dua ikan atau apalah saya kebalik itu. Nah ini nih yang luar biasanya ada orang yang memberinya dulu gitu, sehingga seluruh orang itu yang 5.000 orang itu bisa makan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Jadi di samping kita berucap syukur, saya bilang kita punya hati yang memberi gitu. Itu sih tadi yang saya kena sama kamu kan. Thank you Van, firman Tuhannya. Mantap. Syukur. Yuk teman-teman lanjut. Ya, izin pertama ya, boleh ya. Biasanya terakhir. Pertama yang saya syukuri, Pak Ivan hari ini mau sharing ya, karena waktu yang lalu sudah ngancam kalau kayak gini siapa yang berani sharing gitu kan ya. Saya masih ingat perkataan itu dan saya cuma lihat jadwalnya Pak Irfan kapan gitu ya. Dan puji Tuhan hari ini saya yang bersyukur ya, yang tadi itu kan ada istilahnya nggak sampai terjadi kekuatan, itu pertama. Kedua, sampai saya sharing sekarang ini, ya jujur mata saya masih berkaca-kaca. Banyak hal video yang lewat dalam hidup saya yang terlewat. Salah satunya ketika tadi Pak Simon bilang anak itu mengucap syukur, terima kasih. Itulah salah satu alasan kenapa saya masih kepingin mantu, ya, maksudnya kepingin pesta. Karena setiap kali saya pemberkatan nikah atau saya diundang pernikahan, pesta pernikahan, itu yang paling saya nikmati apa? Waktu momen anak itu terima kasih. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sebagai bapak itu tidak mampu, saudara. Benar-benar tidak mampu. Kita ini tidak ada baik-baiknya. Tapi kalau di satu titik kita bisa membawa anak kita ya, sampai di pelaminan, itu sesuatu banget. Dahsyatnya ucapan terima kasih, dahsyatnya ucapan syukur itu besar. Dan video berikutnya yang lewat waktu saya ada di Amerika. Itu betul-betul titik terendah dalam hidup saya. Saya cuma gini teriak, Tuhan, kita ini cuma bertiga. Saya di Amerika, anak saya di Eropa, istri saya di Indonesia. Bukan karena orang kaya, karena semburat, kena ekonomi. Sekarang saya bisa ketawa, tapi hari itu saya betul-betul terpuruk. Ya bersyukurnya timbangan saya turun 15 kilo waktu itu ya. Ya masalahnya sekarang naik lagi sudah. Gitu, gara-gara diajak kuliner ke Bandung kemarin itu. Saya kalau ingat itu saya tetap nangis ya. Kenapa? Karena tidak ada doa lain yang bisa saya naikkan. Selain saya cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari saya tidur jam 12 malam, karena tutup restoran itu jam 10:30. 10:30 beres-beres, bersih-bersih, sampai clean, itu 11:30. Sampai di mes jam 12 malam, tidur. Itu sudah, tidak ada tenaga. Sudah. Istilahnya, apa istilahnya ya? Apa kalau saya lupa istilahnya, kalau nempel terus apa gitu loh ya, kalau nempel bantal langsung berangkat sudah ya. Pelor, nah itu loh ya. Jadi ingat lagi refleksi. Refleksi. Sudah ya, itu aib ya, jangan disebar-sebar. Pastor Willy udah gak berani macam-macam sama saya, karena saya pegang kartu terufnya nih. Aduh. Ya, itu loh dahsyatnya ucapan syukur ya. Itu masa-masa terberat tetapi ada kekuatan. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, saya sudah ada doa minta lagi sudah. Rasanya kayak sudah tidak ada yang bisa saya minta.
Gitu. Ya, Tapi betul. begitu saya bersyukur, terima kasih Tuhan, anakku bisa studi di sana. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan. Ternyata apa? Daftar ucapan syukur kita tidak pernah habis. Ya, Ketika kita melihat perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita ucapkan satu persatu yang kita ingat saya ucapkan, yang itu semua gitu. Ternyata tidak habis dan itu air mata tidak bisa berhenti, saudara. ya, Ya, itu dari saya. Tuhan berkati. Ayo lanjut. ya, benar ya. Kalau kita udah mengucap syukur tuh, yang saya alamin hari-hari belakangan ini tuh udah nggak ada permohonan lagi sama Tuhan tuh kayaknya. Karena udah penuh sama ucapan syukur gitu. Tuhan semuanya udah let go aja semuanya gitu. Hari-harinya udah ya berasa lebih banyak tenang gitu ya. Mungkin lebih mungkin hari-hari belakangan ini mungkin udah lebih banyak ya karena teman-teman di sini juga ya efek dari pergaulan yang baik gitu kan. Jadi mencari hadirat Tuhan, mencari waktu buat Tuhannya lebih banyak lagi gitu sekarang gitu. Ya. Yuk, lanjut. Silakan lanjut Oke, yuk. Yuk. saya lanjut ya. Ya, Bro Terima Ferry. kasih. Terima kasih Pak Simon buat waktunya. Tambah lemu, Terima woi. kasih. Tambah lemu. Tambah lemu. Kelihatan banget. Masa ya? Iya. Oh, Nggak tambah lemu iya gimana? dah. Tiap hari ditinggali aja PR-nya. Enak makan, enak tidur, sekarang mah udah puji Tuhan banget deh. Ya, 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 puji Tuhan ya, lebih segar ya. Lebih inilah, mengucap syukur ya. Kepinginnya ingin Pastor Yosef sama Irfan saya. Oke, thank you Pak Irfan buat sharing firman Tuhannya, mengucap syukur ya. Pertama-tama ya, kita ini, kalau saya secara pribadi, Pak Simon, ya, teman-teman semua, selalu saya awali doa saya kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ya, kalau mungkin Pak Simon, Pastor Yosef, teman-teman di PR 37, kalau saya pimpin dalam doa penutup, saya selalu mengucap syukur buat keluarga, bahkan bisa tidur semalam pun saya mengucap syukur. Karena apa? Saya pernah ngalamin 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Sampai ke dokter dikasih obat tidur pun nggak mempan ya. Dan dosis akhirnya ketergantungan obat tidur dan dosisnya semakin hari semakin naik. Tapi karena anugerah Tuhan, mujizat dari Tuhan, akhirnya saya bisa tidurnya ya. Nah, saya selalu awali doa itu dengan mengucap syukur. Tetapi kemudian saya juga memohon, meminta kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Saya merasa nggak mampu berjalan sendiri. Saya nggak mampu ngurus keluarga sendiri, ngurus kesehatan sendiri, ngurus pekerjaan sendiri. Saya mohon tuntunan dari Tuhan. Jadi kalau saya secara pribadi, saya itu selalu berusaha untuk seimbang gitu ya. Jangan kita cuman minta dan minta kepada Tuhan tanpa kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Atau kita bersyukur, akhirnya sungkan, nggak minta apa-apa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri selalu menekankan kepada kita, doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan mengatakan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Berarti setiap hari kita meminta berkat kepada Tuhan untuk rezeki kita, makanan kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh untuk mengawali doa Bapa kami dengan mengucap syukur. Ya. Kemudian yang saya tangkap tadi Pak Irfan, waktu sharing firman Tuhan tentang bersyukur ya, Roh Kudus dengan kuat berbicara kepada saya. Ketika Tuhan Yesus
melihat Lazarus yang mati dan dia berdoa kepada kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Sesuatu yang mati itu bangkit oleh ucapan syukur. Ya. Hari ini apa yang mati dalam hidup kita? Mungkin pekerjaankah? Mungkin hubungan pribadi kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, anak kita. Segala sesuatu yang mati, Tuhan pulihkan lewat ucapan syukur. Dan yang kedua, lewat video tadi ya, berkat pelipat gandaan terjadi ketika Tuhan Yesus mengucap syukur. Dua hal ini yang menurut saya yang sangat-sangat powerful dan luar biasa dari mengucap syukur. Yang mati dibangkitkan, yang kurang dilipat gandakan, dicukupkan lewat ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah mengandung makna, menurut saya mengandung makna. Kita sedang setuju dengan rencana Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita sedang setuju dengan rencana Allah dalam hidup kita. Bukan hanya rencana-rencana atau yang kita alami yang baik-baik saja. Bahkan ketika doa kita belum dijawab dan seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah di sini ya, padahal dia tidak pernah diam. Tetapi ketika kita mengucap syukur, itu kita sedang setuju dengan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, ketika kita setuju dengan rencana Allah dalam hidup kita, Tuhan itu nggak tahan untuk mempercepat mujizatnya, saudara. Ya. Ini yang saya lihat ya dari mengucap syukur yang begitu powerful. Nah, tetapi sebaliknya, iblis, ada oknum lain yang selalu ingin menggagalkan rencananya Allah dalam hidup kita, yaitu iblis. Dia memperlihatkan kepada kita hal-hal yang negatif. Sehingga kita, mulut kita, hati kita, itu tertahan, tidak bisa mengucap syukur. Kadang kita seperti Marta, ya, protes kepada Tuhan. Coba kita lihat Maria, dengan kata-kata yang sama, Tuhan, seandainya Engkau hadir di sini, saudaraku tidak akan mati. Kata-kata yang sama, tapi diucapkan dengan kerendahan hati. Ya, maka hati Tuhan itu tidak tahan. Nah, mengucap syukur itu menurut saya bukan hanya setuju dengan rencana Allah, tapi adalah sikap rendah hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak Irfan buat sharing firman-Nya. Sesuatu yang berbeda, kita melihat firman Tuhan dari gambar, dari video itu lebih mengena ya. Kadang memang kalau dari ucapan saja kadang nggak masuk ya, tapi kalau kita nonton, lihat, itu lebih masuk gitu ya. Thank you buat sharingnya Pak Irfan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, udah anak gembala yang sharing nih adem ya. Ngomongnya kalem, tata gitu ya. Duh, Tuhan, kasihlah 10% deh. Ini perkataan-perkataan Ferry ini nempel ke gua gitu kan. Jadi biar bisa ngomongnya kalem gitu ya. Saking Nah, ademnya, saya matikan AC masih kedinginan saya. iya, betul. Iya. Adem. Ini kalau misalkan orang kalau ada huru hara bawa Ferry harusnya. Hmm. Memang mendung, Pastor. Hawanya dingin, Pastor. Surabaya lagi mendung, hujan ini. Bandung juga lagi hujan. Bandung lagi hujan nih. Hujan. Ya, ya, thank you, bro. Ya, thank you, thank you. Ayo, lanjut yuk. Izin off cam ya Pak Simon, teman-teman. Sip, Saya mau kapan ya. sip, mantap. Yuk, ayo dong, langsung ayo, Ki.
Lu jangan ngupil aja, Ki. Shalom, Mas Agi. Bandung hujan. Iya, Ki. Hujan Ucap berkat, Ki. syukur. Tenang aja, Ki. Nanti siang kita dapat berkat, Ki. Begitu ya, ucap Hmm. syukur. Ya, Pak Mardi gimana nih? Kok tadi dihapus ya? Pak Mardi juga nih rajin nih. Lagi banjir katanya di rumahnya Pak Mardi nih. Naik Oke, lagi ya. off cam. Iya, naik lagi Jakarta. Banjir ya Pak di sana ya Pak? Waduh, aman. Terkendali. Masih masih hujan Pak? Waduh, Bogor tadi jam waduh, subuh itu hujan hujan banjir. hujan banjir tuh. Tadi pagi jam Banjir subuh. itu. Wah, Waduh. banjir. Ya, ya, ya. Bogor Masuk ke baru rumah. 4 hari berturut-turut hujan terus. Waduh, tapi aman. Pak Irfan mah aman daerah Pak Irfan mah ya. Aman, Masuk ke aman Pak rumah. Oki. Iya. Enggak. Itu Itu masuk udah ke masuk rumah itu. masuk ke dalam rumah, Bro Mardi. Iya, itu masuk tuh. Masuk ke rumah. Masih di mood, Open mic. Ya, ke-mute. Pak Mardi. Nah, open mic. Dia salah mencet. Nah, open mic. Kebolak-balik. Ini Salah mencet kayak reporter kemarin, kita Pak kayak Mardi ini Abraham langsung lagi dah. praktek Kejadian kayak praktek Abraham lagi mengucap kayak syukur. kemarin lagi dah. Udah kerendam, udah surut, sekarang hujannya gede lagi, naik lagi udah airnya. Waduh, harus pakai karung pasir dong. Dari jam 3 tadi. Dari jam 3 banjir. Harus ditahan pakai karung pasir biasanya Pak ya. Tapi Kalau hujan gini. kulkas udah dinaikin sih, kulkas udah Hah? dinaikin. Oh. Apa? Pak Udah ini lanjut Pak sekarang. Mardi, Jakarta Tiknya mana? Daerah mana nih Pak? Daerah Jembatan 5. Oh, iya. Ya. Kalau Pak Lukas mah aman ya Pak Lukas. Aman. Daerah saya juga dadap, apalagi dadap banjir tuh. Sampai ke kamar kasur habis nih, kasur. Waduh. Tapi kasur saya enggak, kasur anjing saya yang kena. Oh. Kasur saya sih aman, kasur anjing saya aduh enggak ketolong. Ya, ya, ya. Anjing saya udah saya evakuasi ke atas. Jadi aman udah. Waduh. Kelihatannya Pak Mardi ini masih bisa bersyukur. Tetap bersyukur dong. Ya, ya. Terima Ini kasih ya Pak lagi Irfan. Ya, saya lanjutin. Terima kasih Pak Irfan buat sharingnya. Ingatkan untuk mengucap syukur. Bukan hanya tahun ini saja, tapi biar sampai tahun-tahun ke depan juga. Karena kalau tadi saya lihat di videonya Amin. juga, Yesus begitu gagah sekali, begitu keren, begitu dapat disuruh datang, dia datang, begitu ada orang 5.000 orangnya dia samperin gitu. Itu bener-bener hebat, hebat, hebat. Sampai tadi kematian pun, maut pun sama dia suruh bangkit, keluar bangkit. Dan doanya tuh pendek-pendek semua ya. Nggak, nggak, nggak yang terus-terusan. Saya bersyukur, enggak. Cuman bersyukur karena Tuhan mendengarkan, karena Bapa mendengarkan gitu. Jadi emang relasinya luar biasa ya. Saya pun di sini jadi tertantang, saya pun belajar bagaimana ya Tuhan aja seperti gitu, masa saya muridnya juga ngomel atau ngeluh gitu ya. Karena guru udah ngajarin gitu. Waktu dikasih berkat sedikit pun juga ada 5 roti, 2 ikan. Mungkin kalau saya yang jadi pemimpin akan komplain kali. Kok cuma segini, mana cukup? Itu orang aja banyak katanya. Tapi Yesus enggak, malah mengucap syukur dengan apa yang ada, lalu dia percaya bahwa ya dia karena punya hubungan yang dekat sama bapaknya ya. Dia serahkan semuanya pada bapaknya gitu. Nah, saya juga mau belajar. Tadi dari Pak Yosef pun bilang, kalau kita melihat dari sudut ucapan syukur, nggak akan pernah habis katanya gitu. Ya, makanya saya juga mau belajar dari apa yang sudah Tuhan lakukan gitu. Jadi saya mau belajar juga mengucap syukur apa yang sudah ya apapun setiap hari, setiap saat, setiap detik gitu. Bisa bisa bangun, mamanya gitu. Bisa ketemu teman-teman ya mengucap syukur itu juga gitu. Bisa anak-anak masih bisa sekolah, masih bisa makan gitu. Ya mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan gitu. Ya, saya mau belajar seperti itu. Terima kasih. Lanjut, Ya, silakan. sip. Thank you, Bro. Yuk, lanjut. Bro Indra. Nunggu, Bro. Ya, pagi semuanya. Pagi. Ya Pak Irfan, firmannya 2 bagian dan dua-duanya ngasih
sesuatu yang tentang bersyukur ya. Tadi saya sih cukup tertarik buat tambahan dari Ko Ferry ya, tentang pelipat gandaan karena ucapan syukur gitu. Kebetulan saya punya satu kebiasaan yang aneh ya dalam baca firman itu. Eh, Dalam mujizat itu saya sering nyari penjelasan saintifiknya gitu. Dan kalau yang pertama saya mungkin masih agak nyambung gitu ya, maksudnya Lazarus bangkit itu gimana gitu, kurang lebih saya saintifik nyambung gitu. Tapi kalau yang kedua ini, 5 roti jadi muat buat 5.000 orang itu saya dari dulu nggak habis pikir ini gimana ceritanya gitu loh. Maksudnya saintifiknya gimana nggak ada gitu buat saya gitu. Apakah orangnya pikirannya dipengaruhi jadi kenyang terus kelihatannya makanannya banyak atau gimana gitu kan. Visi ya, bro. Beda ya. Cara pandang terbalik ya, Iya, dia. analis, Oke, keren. analis itu selalu berbeda. Ya, Betul kan, Mat ya? Betul ya? Keren. Betul ya? ya itu intermezzo Itu aja pikiran sih. loh. Tapi saya pikir tuh pelipat gandaan karena ucapan syukur ya ikannya bisa jadi banyak gitu. Saya kalau bisa gitu juga itu ikan saya bisa jadi banyak lumayan juga sih. Mau dicoba nanti. Enggak, Ko Indra, sorry, Ko Indra. Istri Ya. saya juga bikin roti, Ko Indra. Oh Tapi iya, susah benar. sekali untuk jadi, jadi 5.000 tuh susah. Iya tuh. Ya berarti benar. Si Irfan udah aja setiap pagi 5 rotinya udah bawa sama Tuhan aja jadi pem gitu kan. Pokoknya jangan ada orang pesan untuk 5.000 orang, mari itu dikirim cuma 5 roti gitu kan. Iya. Loh kok Sudah cuma doa 5? sendiri. Suruh doa sendiri aja Mencukupi. gitu. Iya. Jadi 5.000 gitu. Ya, tadi sih apa? Tapi tadi saya tertarik satu hal ya, mengucap syukur dan itu bikin hati kita semakin kuat, iman semakin teguh, dan doa semakin berkuasa gitu. Mungkin berkuasa bukan dalam mujizatnya ya, tapi di mana kita tadi bisa menahan gangguan dari iblis supaya kita nggak mengucap syukur gitu. Jadi automatically kalau kita tadi kan mengucap syukur itu dikatakan Tuhan itu nggak tahan hati ya buat menunda pertolongan buat kita gitu. Jadi ya mengucap syukur terus nanti iblis tidak bisa mengganggu dan akhirnya Tuhan menjalankan mujizat itu gitu. Itu sih yang saya dapatin tadi sih. Iya, Bro. Nanti kalau udah dapat kunci jawabannya sharing ya, Bro. Ayo, lanjut. Bro Lukas, Bro Mardi, Pak Abraham, yang bisa. Sebentar ini, aduh sorry jadi ngasuk nih, jadi saya nggak bisa sharing, nggak bisa open cam, suaranya putus-putus makanya. Suaranya jelas nggak ya? Ya. Jelas. Jadi ya, izin off cam ya. Jadi gini, kalau saya hidupin kamera masalahnya itu apa udah putus-putus. Ya, jadi kalau saya mengucap syukur ini seperti orang melihat sebuah titik hitam di dalam kertas. Ya. Karena seringkali orang tuh melihat tuh cuma titik hitamnya aja, gitu kan. Karena yang kelihatan oh titik hitam nih, gitu ya, kelihatan. Jadi kita yang lihat yang jelek aja, gitu. Padahal itu sebuah dalam biasa banyak putihnya. Gitu. Ya, jadi kalau dengan kita bisa mengucap syukur itu dan kita akan iblis di situ. Karena yang siapa tanya betul tadi kata si Indra tadi bahwa ini tuh sebenarnya pekerjaan iblis yang mengintimidasi kita. Ya kan tadi kan dijelaskan bahwa iblis itu tidak bisa merubah kita. Dia hanya cuman ngorok-ngorokin doang, hanya mana-manasin doang. Dia tidak bisa merubah hati kita gitu kan ya. Nah, itu tinggal respon hati kita bagaimana. Mungkin dari mana dan itu benar-benar luar biasa sekali dan saat ini
Ya walaupun mungkin secara masalah saya belum selesai, tapi saya sharing di BR itu sekarang sesuatu yang kita butuhkan itu bukan kita butuhkan itu semuanya tercukupi gitu loh. Ya kan kita kemarin kita butuh buat mesin mobil ada, kita butuh buat perpanjang STNK yang mahal ada, kita butuh buat ini ada gitu kan ya. Nah, teman memang itu kita tidak bisa eh, kita walaupun sebenarnya kita mungkin secara otak kita bilang kok kebetulan utang saya nggak beres-beres ya, tapi itu tetap itu saya tinggal buang jauh-jauh gitu kan ya. Jadi intinya sekarang saat ini kita butuh apa tuh ada dan secara tidak sadar, itu nggak sadar itu utang saya tuh udah lumayan banyak sekali utang berkurang. Itu udah berkurang banyak karena emang dan sekarang saya harus frustasi di balik itu memang kesalahan dari saya sendiri. Itu kan ya saya jadi melakukan dulu-dulu ya saya jujur aja gitu kan ya. Dulu waktu saya punya di perusahaan lagi jaya gitu kan ya, saya cerita itu kan. Jadi satu kantor terus ajak lo, ya kita pijit yuk. Jadi satu kantor ada pijit semua Pak. Gitu. Jadi ada pijit, ada ini gitu kan ya, ada minum. Jadi itu dulu saya lakukan hal tersebut. Ya, pemikiran saya mau mendekat sama anak buah saya, kita senengin mereka gitu. Tapi ternyata itu salah. Gitu kan. Tapi dengan sekarang ya puji Tuhan kita bersyukur bahwa saya menemukan cara-cara yang di luar yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Mungkin saya izin dua kesaksian dikit ya. Jadi kayak kemarin saya share di grup itu emang ini apa kemarin tuh Pak Simon. Jadi waktu saya kan sebenarnya kan sudah kita PLT Foundation, saya sengaja ikut untuk kesaksian yang identitas diri saya daftar. Ya kan dan bahkan saya yang encourage di grup ayo daftar gitu daftar ini gitu Bang. Nah itu yang pertama. Nah kemudian di VLT Foundation itu saya sudah mengajukan diri menjadi asisten fasilitator. Nah ternyata sampai sekarang nggak dipanggil dan udah mulai gitu kan ya. Nah saya naik ke Pimpronya Bu Eva. Bu Eva kemarin saya ngajuin bagaimana Bu? Oh ya maaf Pak kalau ini kemarin itu jadi VLT Foundation itu adalah eh, yang ikut 56 orang tapi cowoknya cuma 8 orang doang. Jadi yang ngajuin diri itu ada 6 orang gitu loh. Jadi ya nanti Bapak sama masukin yang periode berikutnya ya. Oh ya ada. Terus ternyata ada aturan baru Pak Simon. Jadi kita kalau mau jadi Vivaldi Foundation, mau jadi identitas diri nggak bisa langsung lagi. Dia harus mengulang dulu Vivaldi Foundation 2 kali. Gitu harus jadi fasilitator itu baru peraturan baru gitu loh. Nah cuma justru itu Bu sebelum ada peraturan itu justru saya ada pemikiran begitu. Saya ingin menjadi asisten fasilitator itu tujuannya biar saya bisa bisa apa bisa bisa apa ya tetap biar lebih paham dan saya bisa masuk ke PT dari sendiri lebih kuat saya ngomong gitu seperti awalnya begitu kan ternyata di identitas diri juga saya belum terdaftar juga Bapak nggak ada Bu ada saya yang ini loh Bu katanya gitu kan nah artinya tapi yang udah terdaftar ya udah boleh masuk sekali ini gitu kan ya nah, tapi kalau tidak Bu nggak apa-apa puji Tuhan lah jadi saya itu kalau saya memberikan saya VLT Foundation tidak saya fasilitator, mungkin dia jadi saya belum terdaftar, dari terskip ya. Jadi yang saya mau katakan adalah saya percaya bahwa ini Tuhan mempunyai apa rencana yang terbaik buat saya. Jadi Tuhan akan mempunyai rencana yang lebih baik buat saya. Jadi misalnya seolah-olah saya tidak boleh ikut VLT Foundation lagi, seolah-olah saya tidak boleh di VLT Foundation sendiri. Nah, itu saya percaya Tuhan akan punya rencana yang bagus gitu buat saya. Nah, ternyata setelah gue ngomong, tapi Bapak kan harus PMC utang kan? Oh iya, ya betul, dia dah, itu aja dulu Pak, Bapak PMC utang dulu. Mungkin Tuhan memang nyuruh Bapak itu dulu di situ dulu. Oh ya, betul Bu. Jadi terima kasih Bu. Ya, tetap kita tetap bersyukur lah. Gitu loh. Walaupun saya yang malah ngajak teman-teman, malah saya nggak dapetin semua. Oke, izin satu dikit lagi gini. Saya bukan ini mau ceritanya bukan sok mau itu ya, mau sok itu bukan. Tapi gini saya lucu ya. Saya beberapa hari lalu tuh bicara sama anak saya yang cewek berdua di mall gitu. Terus habis itu kita makan. Nah, waktu tengah-tengah makan ada satu keluarga ya. Jadi satu cowok, istri dan bawa anak tuh masih bayi umur 4 bulanan gitu. Nah, dia tuh makan gitu. Saya tuh nggak tahu kenapa dan ya kita lihat oh mereka orangnya orang biasa, orang apa gitu kemudian. Nah, satu gini Pak, teman-teman ya. Jadi saya tuh anehnya saya ceritanya bukan itu ya. Jadi satu hati saya tuh ini nggak tenang gitu loh. Nggak tenang kenapa? Saya tuh kok disuruh 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 bayarin
gitu loh Pak. Padahal saya nggak kenal sama mereka gitu loh. Jadi saya udah sering dibayar juga ya. Jadi anehnya tuh eh, dibayarin aja, bayarin. Jadi itu disuruh Pak. Jadi satu sebenarnya loh, siapa orang gua nggak kenal mereka masih suruh bayarin gitu. Beda loh ya. Jadi gini, kalau saya makan mungkin di warung, saya lihat ada Gojek, ada Super Bluebird, ada apa, saya bayarin dengan ikhlas gitu Pak. Dengan adanya ini gitu kan ya. Nah, tapi kalau ini kan kita eh, dia makan tapi memang betul memang orang biasa gitu. Apa mungkin saya dia tuh ada bayi dan itu saya hati saya tuh kayak digerakin gitu loh. Saya malah saya disuruh-suruh bukannya saya ini saya bayarin dari waktu saya tanya udah bayar bu itu berapa? Oh sekian. Oh ya udahlah kalian ibu itu. Jadi saya bersyukur. Jadi intinya apa? Jadi saya bilang Pak udah Pak ya saya ajak ngobrol. Anaknya berapa? 4 bulan. Oh 4 bulan. Anak pertama. Oh pertama Pak. Oh ya syukurlah buat ini udah saya bayarin ya buat tambah-tambah susu lah saya ngomong gitu. Oh ya syukur terima kasih Pak dan gitu kan. Jadi bukan saya mau cerita itu tapi intinya saya tuh bersyukur karena saya udah dikasih kelebihan itu dan saya membagi untuk orang lain gitu loh. Dan itu bukan saya yang jujur dalam hati itu bukan bukan saya yang ingin membayar tapi saya digerakin oleh Roh Kudus mungkin ya dalam hati saya disuruh membuat itu gitu loh. Itu aja sih. Jadi intinya adalah karena saya merasa saya sudah diberi Tuhan berkat dan saya disuruh untuk membagi ke orang lain. Dalam mungkin ya salah satunya caranya tadi itu gitu loh. Ya ternyata emang bener mereka tuh orangnya orang biasa. Orang ada pakai jaket, pakai apa berarti oh orang ini. Dan saya umur berapa Pak? Ini umur 4 bulan Pak masih ini gitu katanya. Oh anak pertama. Oh ya udah itu aja sih Pak Simon. Jadi saya bersyukur mungkin dengan kecukupan saya diberikan berkat sama Tuhan, ya, saya harus berbagi dengan orang lain. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Iya bro, mantul. Memang kita juga lagi belajar ya, suara Tuhan, suara dalam hati. Itu kadang, apalagi saya pernah sharing juga, suara dalam hati itu kadang suka, kalau ada orang bilang ini suara Tuhan gitu kan. Saya tuh bingung, Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan suara Tuhan gitu. Karena kan saya bukan tipe audible gitu kan. Apakah suara Tuhan itu dorongan dari hati, dari apa gitu. Jadi saya sempat menyimpulkan, ya mungkin sama kayak Bro Lukas. Jadi pada saat hati ini tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan dan kebenaran, nah itu saya selalu bilang, kebaikan dan kebenaran. Karena kebaikan kita belum tentu benar gitu, silakan. Tapi kalau misalkan kebenaran itu udah pasti tentu baik. Walaupun sakit gitu. Kalau kebenaran tuh. Intinya kebenaran tuh walaupun kebenaran tapi bisa bisa jalannya bisa sakit dulu gitu. Kalau kebenaran, kalau kebaikan mungkin baik tapi belum tentu jadi benar gitu. Ya. Jadi di dalam hati ini kadang ada dorongan suka nanya gitu. Tuhan, ini suara kamu bukan? Ini suara kamu bukan gitu. Sering nanya gitu kan, sering nanya dalam hati gitu. Tuhan, ini suara kamu bukan? Gue suka kalau bilang jadi sering lihat IG tentang suara Nian, hati-hati dengan suara hati dengan menyebut mengatasnamakan suara Tuhan itu makanya saya lebih lebih waspada lagi. Aduh Tuhan, apakah ini ego saya ataukah ini benar-benar suaranya dari Tuhan gitu. Jadi sering sering bertanya lagi gitu. Takutnya jangan sampai salah sayanya gitu, ya kan. Ya. Jadi ya itulah mungkin ya proses mungkin nanti bisa lebih peka gitu. Dan yang saya tahu pada saat saya bisa lebih peka tuh nggak ada lain adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Yaitu rasa bersyukur kita bilang rasa bersyukur itu akan bisa mungkin bisa akan lebih memekakan hati kita kepada Tuhan. Ya. Oh, kemarin dikasih buku apa kok? Sama Ko Julius kok? Oh, bukan buku. Jadi gini, Apa? Julius tuh tiba-tiba begini. Hmm. Nih, udah baca belum buku ini? Gua udah, jadi gua nyari-nyari. Mana kata Julius, ada gua, gua ada bukunya. Ada di gua udah baca bukunya kata gua, Driven Purpose Life disebutnya. Nah,
Nah, itu dari 2016 gue udah baca ternyata. 2006 malah. 2016 kemarin. Udah 20 tahun lah. 2006, 20 tahun yang lalu gitu kan. Udah baca. Pernah baca. Tapi lupa kan. Pasti udah pasti lu. Tapi hari-hari belakangan itu buat buku ini. Nah, akhirnya ya baca lagi lah. Wah, Masih ada yang jual nggak ya? masih lah. Itu kemarin Julius ngasih ke Saya lupa Julius. dipinjam siapa, tak cari nggak ada punya saya. Julius Banyak yang ngasih ke jual. Julius ngasih ke Rick ini. Warren ya kok? Rick Warren. Iya, 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 Rick iya, Warren. iya, iya, iya. Oh, Julius ngasih ke ini kok. Julius ngasih ke Heru gitu kan. Tadinya kan dia lagi di Gramedia atau di mana entah di mana lah mau ngirim ke saya. Enggak. Gua ada kata gua ini gua ada bukti ini. Jadi emang ada nih di Tokopedia, Pastor, ada ya. 88.000. Ada, masih ada. Berapa? Ada. Ada tuh Tokopedia 88.000. ada. Sekarang mah apa-apa itu Ya, juga ada lah di Tokopedia juga gitu. Ya itu jadi lagi menajamkan suara Tuhan. Mungkin dengan ucapan syukur ini kita bisa lebih menajamkan kepekaan kita dengan suara Tuhan gitu kan. Ya, ya contohnya gitu. Sekarang saya kalau misalkan terima uang gitu, terima berkat dari Tuhan, selalu nanya Tuhan, enggak saya apa-apain dulu, tapi belajar bertanya. Tuhan ini uangnya buat apa aja gitu. Belajar bertanya. Pasti perpuluhan udah pasti. Kalau perpuluhan udah pasti. Tapi yang lainnya Tuhan ini buat apa? Step-stepnya tuh mau selalu gitu. Tapi yang uniknya tuh bingung ya, saya juga emang karena yang saya dulu orangnya boros, pengen beli apapun juga ya. Sekarang tuh saya ngelihat catatan saya tiap bulan, kok pengeluaran saya bisa irit banget ya sekarang ya, beda banget dengan dulu ya, gitu. Jadi uang saya di uang saya di dompet saya ini nih, di dompet saya ini isinya paling cuma 70.000, tapi kok nggak habis-habis. itu bukan dompet, Jangan gitu. plastik gula. Jangan gitu. Aku aku kemarin waktu ngeluarin dompet ini di depan pas udah siap, wah langsung dah. Itu zaman nenek apa emakku itu. Itu kantong ajaib itu. Biasanya taruhnya di BH itu, Pastor. Nah, Ditaruh itu di dalam BH makanya. biasanya. Nggak bisa. Itu langsung jadi bahan candaan sama Pastor Joseph. Cuman emakku itu dipakai turun ke kamu. Gitu. Ya, luar biasa lah emang benar-benar ucapan syukur ini ya, gitu. Ayo lanjut. Yang belum sharing, Bro Mardi masih bisa dengan Abraham yuk. Dua lagi yuk. Hmm, hmm, hmm. Abraham lagi lari kayaknya. Mardi lagi repot ke Bro Mardi kayaknya lagi repot kayaknya. Nah, dah. Silakan. Shalom semua Ayo. bapak-bapak Ya, yang luar biasa. Terima kasih Pak Irfan untuk firman-Nya, untuk kesaksiannya, dan semua sharing-sharing bapak-bapak yang luar biasa ya. Ya, mengucap syukur ya. Saya cari satu alasan untuk kamu bisa mengucap syukur ya. Kalau kita mengucap syukur karena hanya berkatnya, jika berkat itu tidak lagi mengalir, maka kita akan kecewa ya. Tapi ketika kita mengucap syukur, bukan karena berkatnya, tapi karena kebaikannya, karena kasihnya yang sempurna itu, wah luar biasa ya. Apapun keadaan kita, kali kita di dalam lembaga kelaman ya, kita tidak akan ada hal ya. Dalam kehidupan saya ya, mengucap syukur itu bukan hanya melalui bibir ya, tapi juga harus melalui setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Ya, yang paling penting dalam keluarga dulu lah ya. Ketika di dalam keluarga kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, maka itu yang Tuhan kehendaki ya, bahwa ucapan syukur itu bukan hanya melalui bibir kita, tapi juga melalui tingkah laku dan perbuatan kita.
Setuju. Percumalah kita berbuat baik di luar, tapi di rumah kita malah tidak bisa berbuat baik dan mereka kecewa dan akhirnya kepahitan. Maka semua yang kita perbuat di luar adalah sia-sia ya. Itu dia dari saya, bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi berkat di dalam rumah. Dan ketika kita menjadi berkat di dalam rumah, maka ucapan syukur kita kepada Tuhan pun semakin sempurna. Iya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Irfan, Pak Joseph, dan Pak Simon, dan semua. Terima kasih. Iya. Iya, sekali lagi diingetin memang yang harus paling dapat dampak paling besar itu adalah keluarga inti ya. Gitu. Harus benar-benar keluarga inti yang paling banyak dapetin dampaknya dahulu gitu. Jangan sampai kita dampak di luar bagus, kelihatannya casingnya bagus, tapi dalamannya jelek gitu. Harus benar-benar bisa berimpactnya di keluarga dulu. Seperti kita fokus di keluarga ya, 4 pilar itu kan, 4 pilar di VCI itu kan. Thank you bro, udah diingetin lagi sama Bro Mardi untuk tetap fokus bersyukur dan melakukan di dalam keluarga. Lanjut, tinggal Abraham. Abraham monitor. Abraham monitor. Ya, mungkin dia lagi sibuk. Sedang lari atau sedang apa. Oke. Tinggal menunggu Abraham, tinggal satu lagi terakhir. Ayo silakan. Nah, Abraham nih. Udah. Oke. Pagi-pagi, shalom. Pagi-pagi. Ya, tadi Pak Irfan, saya belajar mengenai satu sih, ya bersyukur. Yang mungkin perlu diingat-ingat lagi dalam setiap hari-hari, setiap detik apapun bersyukur. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada tantangannya sendiri. Hari ini bisa menyelesaikan apa, ya bersyukur. Kalau belum selesai, ya besok tinggal tidur, besok diurusin lagi. Dan percaya penyertaan Tuhan, ada saja yang Tuhan kasih gitu ya. Urusan mungkin belum tentu bisa harus beres, tetapi ada solusi-solusi. Ada kalau hari ini 5 urusan selesai 3, 2 ditinggal tidur, besok mikir lagi. Sudah nggak kebawa kepikiran, karena kita percaya rencana Tuhan pasti terbaik. Kalau misalnya urusan belum selesai, berarti mungkin Tuhan punya rencana untuk yang lain yang mungkin lebih kita tunggu dulu, urusannya belum selesai dulu, dengan harapan bahwa saya harus lebih dewasa lagi sehingga jadi ada pelajaran buat saya. Ya mungkin seperti itu sih, belajar untuk bersyukur, apapun yang terjadi bersyukur, meskipun kadang tidak mudah kepenginnya urusan, kalau manusia ini kepenginnya urusannya selesai semua, kalau ada 5 ya hari ini tuntas 5, tapi unik sih kadang nggak langsung semua harus bisa diselesaikan, jadi 3 dulu, dicicil, besok 2 lagi, kira-kira begitu. Ya itu mungkin Pak Simon, Pak Irfan, buat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Ya, thank you. Jadi lagu ya, jika tidak hari ini. Itu lagu untuk debt collector. Itu lagu penundaan utang itu Pak Simon. Kalau nggak bayar hari ini, minggu depan bayarnya gitu. Itu lagu bisa banyak arti itu lagu. Aslinya itu lagunya orang malas. Iya, lagu itu. Ada aja bisa bikin lagu orang seniman tuh luar biasa. Minggu depan, ya, bulan depan, terus maksudnya gimana? Padahal motivator selalu bilang yang bisa dikerjakan besok, kerjakan hari ini. Ya. Nah ini enggak ya. Kapan selesainya? Apalagi misalnya Pak Irfan jadi ditarget di Daihatsu gitu terus. Ya kalau nggak tahun ini tercapai tahun depan Pak. Gitu. Waduh. Tapi gajinya Pak Irfan juga gitu.
Kojo, Hah? waktu mau gajian Pak Irfan ya gitu. Pak, gaji saya mana gitu? Ya bulan depan ya gitu. Kalau nggak hari ini bulan depan gitu. Iya. Makanya itu lagu apa aku bilang itu. Tapi ya gitu tuh yang terkenal ya. Andaikan itu bisa jadi moto hidup, bahaya tuh itu. Karena semuanya mundur. Tuh. Saya tuh Ya. kalau minggu pagi, kan saya tugas sore ya. Kalau minggu pagi itu sukanya ke pasar Masjid Agung ini kan rame. Saya kadang-kadang sengaja kan suka bawa uang lebih, kadang bawa sembako. Beberapa orang yang saya sasar, ada seorang bapak itu jualannya es teh gitu ya, sama anak kecil. Saya suka kasih uang jajan ke anaknya, 15.000, 22 jajan sana. Itu tahu, dia sembunyi di balik pohon, tahu apa yang terjadi? Lompat-lompat, seneng gitu. Dapat uang, menurut saya tidak banyak ya. Tapi apa namanya, itu saya lakukan. Nah, di sisi yang lain, ketika mungkin saya lagi kepingin soto, biasanya kepingin kupang ya, kalau di daerah Masjid Agung ada yang enak. Saya sambil makan itu, yang di sebelah itu ada panggung live gitu ya, terbuka. Tahu nggak isinya? Isinya ngeluh terus. Kata-katanya tuh nggak ada yang membangun. Tetapi kembali lagi, disitulah tempat yang ramai. Nah ini saya yang bingung. Ya, makanya kita harus terus belajar. Ya, kita ini pakai filter. Apa yang kita dengar itu hati-hati. Makanya saya melihat banyak sekali ya, orang yang hidupnya tidak maksimal. Kenapa ya? Karena lagunya salah, yang diperkatakan salah, yang dipikirkan salah, sehingga tindak tanduknya juga salah. Gitu. Ya, hati-hati ya, hari ini kita diingatkan untuk terus bersyukur. Karena apa ya? Tuhan sudah baik dengan kita. Dan ketika kita bersyukur, ya, makanya kalau biasakan ya, kita kalau punya buku diary gitu ya, tulis semua yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ketika kita lagi stres, baca itu semua. Stres kita hilang. Kenapa? Dengan kita membaca dan mengingat semua kebaikan Tuhan, kita ini bisa apa? Pertama, oh iya ya, kayak saya misalnya, sudah jalan hampir 54 tahun Tuhan menyertai, kok masih tidak percaya, yang mungkin sisa 20-30 tahun lagi. Sehingga betul-betul saya sekarang sampai titik di mana saya tidak pernah khawatir. Itu anugerah memang. Kadang-kadang saya gini, aku harus khawatir supaya apa? Supaya semangat cari duit lagi gitu. Tapi ya ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Saya kemarin saksi di tengah-tengah PD yang sudah mulai 2007 ya, berarti berapa tahun? 2007 sampai sekarang 19 tahun ya. Jadi kita cuma berlima waktu itu, sampai sekarang sudah hampir jadi 20 orang, bukan jemaat yang nambah, tetapi dari single, menikah, punya anak gitu loh ya. Kita 19 tahun bersama. Di situ kita terbuka semua. Nah, saya sempat ungkapkan ini, ketika kita justru semakin butuh duit, secara jasmani ini butuh duit, Tuhan semakin kirimkan jiwa-jiwa yang harus dilayani. Dan teriakan jiwa dan daging kita apa? Tuhan, gitu. Ini pelayanan nggak ada duitnya, aku butuh duit. Nah itulah. Dan saya juga belajar ya, kemarin mungkin saya sudah ungkapkan di 37. Ada salah satu film di Netflix, perkataannya dia bukan film agama, tetapi dia ngomong begini, pernikahan anaknya ini batal gara-gara mempelai prianya nggak datang. Terus dia ngomong gini, Mah, sama istrinya, kalau ini terjadi, berarti kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu. Kegagalan kita, keterbatasan, bahkan mungkin kegelapan di depan kita, itu kita sedang mengerjakan yang Tuhan mau. Nah, tapi semua didasari dengan satu, hidup yang benar dan berkenan sama Tuhan. Ya.
Itu. Ayo lanjut. Mau sampai jam berapa ini? Udah jam 7 lebih seberapa selesai. Ada tambahan. Dikit deh saya tadi Ayo. ngurusin lipat gandaan jadi Banyak juga lupa nggak apa-apa, Bro. poinnya mana. Multiplikasi. Ya, Pak. Enggak, ya tadi ngurusin itu jadi lupa yang mau diomongin malahan jadi. Tadi saya jadi ingat ya mengucap syukur. Jadi kembali ke diskusi kita kemarin di BR, Pastor, tentang menikmati proses ya. Jadi kan kemarin poinnya itu sabar, kedua menikmati proses, ketiga hati-hati ya. Tapi Iya. yang ditekankan sama Pastor kemarin kan menikmati proses. Nah, menikmati proses itu bisa bikin kita bersyukur sebetulnya sih. Makanya dari menikmati proses kita bersyukur, terus akhirnya mujizat terjadi. Kurang lebih poinnya itu sih yang mau saya sampaikan. Dan tadi lupa. Thank you. Ya. Dengan menikmati proses, ya itu kemarin semua ngikuti toh. Poin kedua, kita bisa menjadi hati-hati. Poin ketiga dan pertama sabar. Poin pertamanya. Ya. Ya. Udah, ada tambahan lagi yang lainnya? Udah, kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita mau tutup di dalam doa. Ada yang mau didoakan? Doakan Pak Mardi ya. Biar Oke. semuanya bisa selesai ya. Mari siapa mau kita berdoa? berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jikalau saat pagi hari ini kami sudah menerima berkat-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk jam dari pagi sampai dengan detik ini. Engkau memperbaharui sikap hati kami tentang paradigma bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati rekan-rekan kami semua yang ada di sini, terutama Bro Mardi yang saat ini dalam keadaan banjir. Biar kiranya situasi banjir di daerah rumahnya segera surut, Tuhan. Dan biarkanlah dari banjir ini memiliki satu buah makna untuk Bro Mardi juga tetap bisa mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu akan keberadaan mereka, tapi Engkau yang mengerti tentang keberadaan mereka. Tetap tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersatu hati untuk setiap gembala kami yang ada di gereja kami, ataupun kami juga mau berdoa untuk gembala kami di VCI, Pastor Doni, Pastor Sandy, dan seluruh tim yang bertugas di belakang layar yang tidak pernah kami tahu keberadaan mereka. Berkati mereka dengan segala limpah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pagi hari ini kami siap menerima berkat dari-Mu. Silakan Pastor. Ya, mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, Amin. Serah. Thank you. Thank you, Pak Simon. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Ya, Pastor ada apa? Happy Sunday. Satu menit. Nah, untuk Harmonic Brotherhood ya, tolong saudara-saudara berdoa. Ya. Jujur, hati kecil saya itu gini loh, bertanya. Saya simak satu menit sebentar. Hati kecil saya itu sebenarnya ingin bertanya, HB ini mau diteruskan apa enggak? Karena jujur saya melihat responnya tidak semua. Ya. Tetapi di tengah-tengah perenungan saya justru terhibur oleh saudara-saudara yang setia. Dan saya percaya kesetiaan kita itu tidak pernah sia-sia. Ya.
Tapi saya sharing ini apa? Ayo didoakan ya. Rekan-rekan kita mungkin yang terhalang, mungkin yang punya hambatan-hambatan ya, bisa sama-sama kita bertumbuh bersama dan terima berkat yang sama. Itu aja ya. Tuhan berkati ya. Berkati Pastor, Pak Ya, Simon, Tuhan Pak berkati. Rendra, Pak Ferry, Pak Terima kasih Abraham, Pak semuanya. Alvin, Besok Pak Pak Mardi, Sande. Pak Lukas, Terima berkati kasih, semua. Pak. Silakan. Izin live, Pak. Baru masih kan,